Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Ayo dijawab nak. Ya, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Amin. Ya, hari ini kita belajar secara daring ya nak ya. Ustazah harapkan meskipun kita tidak tatap muka, namun anak-anak ustazah tetap semangat ya sayang ya. Nah, kita berdoa semoga keadaan semakin membaik sehingga kita bisa kembali ke sekolah seperti mana biasanya. Amin. Nah, anak-anak ustazah, pada hari ini kita masuk pada materi tema 2 subtema 3 tentang wawancara. Adakah yang tahu anak-anak ustazah apa itu wawancara? Pernah dengar kata wawancara, Nak? Tentu pernah ya. Apa itu wawancara? Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan data informasi yang akurat dari narasumber. Nah, ya, Ustazah ulangi, wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan data informasi yang akurat dari narasumber. Nah, kemudian ada namanya narasumber dan pewawancara. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang kita wawancarai ya. Jadi dalam wawancara itu terdapat dua orang. Yang pertama sebagai pewawancara, kemudian yang kedua sebagai narasumber. Nah, orang yang diwawancarai itu disebut dengan narasumber. Nah, pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau meminta informasi. Nah, selanjutnya anak ustazah, setelah pengertian wawancara, kemudian narasumber dan pewawancara. Nah, kemudian ada langkah-langkah sebelum kita melakukan wawancara. Langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan wawancara. Apa-apa saja langkah tersebut? Perhatikan ya nak. Pertama, sebelum melakukan wawancara kita harus menentukan topik wawancara. Misalnya kalian ingin tentang merawat tumbuhan ya. Jadi kalian tentukan topik wawancaranya tentang merawat tumbuhan, bagaimana merawat tumbuhan. Yang kedua, menentukan tujuan wawancara. Nah, jika kalian melakukan wawancara, apa tujuan yang akan kalian dapatkan? Misalnya, kalian ingin mengetahui bagaimana cara merawat tumbuhan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan daftar pertanyaan, yaitu 5W ditambah 1H, 5W dan 1H. Apa saja 5W itu? Yang pertama what, yaitu apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi 5 pertanyaan ini harus ada di dalam wawancara ya nak ya. Kemudian langkah berikutnya mengurutkan pertanyaan dan menyediakan buku untuk mencatat jawaban. Nah, jadi kita urutkan pertanyaan mulai dari pertanyaan yang termudah sampai ke pertanyaan yang tersulit. Jadi kita urutkan dari pertanyaan termudah kemudian ke pertanyaan yang sulit ya. Lalu kita sediakan buku untuk mencatat jawabannya atau kita rekam ya. Kalau zaman sekarang kan bisa menggunakan recorder ya, kita rekam ya nak ya. Jadi agar tidak mencatat boleh direkam jawabannya. Berikutnya, langkah kelima membuat janji dengan narasumber. Nah, sebelum kita melakukan wawancara kita harus membuat janji terlebih dahulu. Jangan kita langsung datang saja. Jadi kita harus membuat janji
membuat kesepakatan kapan narasumbernya bisa kita wawancarai. Nah, baru kita melakukan wawancara. Yang terakhir, gunakan bahasa yang sopan. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, Nak. Dalam melakukan wawancara, baik itu siapapun ya, baik itu keluarga atau kepada siapapun, yaitu gunakan bahasa yang sopan ya, Nak ya. Jadi bahasanya sopan, tidak berbelit-belit ya. Langsung to the point ya, apa yang ingin disampaikan langsung disampaikan. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Nah, di sini ada contoh, Nak. Contoh namanya si Fulan ya. Si Fulan dan ibundanya ya melakukan wawancara. Pertama, si Fulan, "Assalamualaikum, Bu." Ini percakapan ya, Nak ya. Kemudian ibu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian Fulan bertanya, "Bu, saya ingin menanyakan tentang cara-cara merawat tumbuhan." Kata ibu, "Baik, silakan, Nak." Kemudian si Fulan mulai memberikan pertanyaannya dengan pertanyaan mengapa. Pertanyaan pertama, mengapa mawar di pekarangan rumah kita tumbuh subur? Kemudian ibu menjawab, karena ibu merawatnya dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merawatnya, Bu? Kata si Fulan. Kemudian ibu menjawab, ibu selalu menyiraminya secara teratur, yakni pagi dan sore hari. Kemudian dijawab oleh Fulan, "Oh begitu." Ibu lalu menjawab, ibu juga memberikan pupuk secara teratur dan ibu meletakkan di tempat teduh. Kemudian Fulan pun menjawab, "Terima kasih, Bu, atas informasinya." Kemudian ditutup oleh ibu, "Sama-sama, Nak." Nah, itu tadi contoh dari wawancara singkat ya, Nak ya. Wawancara singkat terkait dengan cara merawat tumbuhan. Tumbuhan apa di sini yang kita maksud tadi? Bunga mawar ya. Jadi ini anaknya namanya Fulan dan ibu ya. Fulan ingin mencari informasi bagaimana cara merawat tumbuhan mawar. Nah, beliau bertanya kepada ibunya. Nah, siapa di sini sebagai narasumber? Siapa sebagai narasumber? Ya, ini adalah ibu ya. Narasumbernya adalah ibu. Sedangkan pewawancaranya adalah, ya benar, pewawancaranya adalah Fulan. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya, Nak ya. Setelah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Oh iya, satu lagi jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya ya, Nak ya. Silahkan cek di portalnya dan selalu jaga kesehatannya di rumah ya, Nak. Jangan keluar rumah, tetap di rumah, jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Demikian, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.